Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita Tambihul Masyi menyoal wahdatul wujud kasus Syekh Abdul Rauf Singkel oleh Profesor Oman Fathur Rahman, halaman 104. Waqad talaba sallallahu alaihi wasallam ziyadata dzalika min maulahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Tuhannya untuk menambahi suasana galau kepada Allah, karena suasana galau itu adalah tingkatan tertinggi dari ilmu. Faqala fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi di dalam doanya beliau mengatakan Rabbi zidni fika tahayyuran, yakni tahayyuran min tawali tajalliyatika wa kathrati taqallubati dzatika fi syu'unika wa sifatika. Tuhanku, tambailah rasa galau di dalam zatmu, yaitu galau karena perubahan terus-menerus pengejauhantahanmu dan banyaknya perubahan zatmu di dalam perilakumu dan sifat-sifatmu. Wa qala sahibu Awariful Ma'arif, pengarang kitab Awariful Ma'arif berkata, walafduhu, dan kalimatnya begini, Su'ila al-Junaidu anin nihayati, Imam Junaid ditanya tentang akhir kehidupan. Qala, Imam Junaid menjawab, hiya ar-ruju'u ilal bidayah, akhir kehidupan adalah kembali kepada permulaan. Waqad fassola ba'duhum qaulal Junaidi, dan sebagian ahli tasawuf memberi rincian terhadap apa yang dimaksud oleh Imam Junaid. Qala maknahu annahu kana fi ibtida'i amrihi fi jahlin summa wasala ilal ma'rifati. Artinya yang dikatakan Imam Junaid tadi itu adalah awal perintah terhadap hamba itu adalah ketidaktahuan. Jadi awalnya memang hamba itu tidak tahu. Cuma wasala ilal ma'rifati, kemudian dia sampai kepada ma'rifat kepada Allah atau mengenali Allah. Tsumma radda ila tahayyuri wal jahli, kemudian manusia tersebut dikembalikan kepada suasana galau atau bingung, wal jahli, dan tidak tahu. Jadi awalnya tidak tahu, kembali ke tidak tahu. Wahua kat tufailiyah, suasana itu seperti wahua orang tersebut kat tufuliyati, seperti anak kecil, yakunu lahu jahlun, di mana keberadaannya itu
tidak tahu, summa ilmun, kemudian tahu, summa jahlun, kemudian tidak tahu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl atau Al-Hajj. Kalau An-Nahl itu ayat 70, kalau Al-Hajj itu ayat 5. Likai la ya'lama mim ba'di ilmin syai'a, supaya manusia tidak mengetahui apapun setelah tahu. Qala ba'duhum wa qala ba'duhum, dan ada ulama tasawuf yang mengatakan a'raful khalqi billahi asyadduhum tahayyuran fihi. Manusia yang paling kenal dengan Allah adalah manusia yang paling galau. Jadi puncaknya ilmu, pengetahuan, pengenalan terhadap Allah adalah kegalauan itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa diasumsikan ya, karena Allah itu mempunyai sifat al-ilmu, dan ilmu itu adalah nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ketika seorang itu mencapai kepada ilmunya Allah dengan cara melihat cahayanya, maka dia akan silau. Kesilauan cahaya ilmunya Allah itulah yang disebut dengan kegalauan. Wa fassara ba'duhum at-tahayyura al-madhkura fi du'a al-madhkuri bil ilmi. Ada juga sebagian yang menjelaskan bahwasanya kegalauan tersebut di dalam doa itu adalah ilmu itu sendiri. Qala fatahayyuru huwa al-ilmu walau lam yakun kadzalika lama talaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata minat tahayyuri. Mereka berpendapat bahwasanya kegalauan atau kebingungan itu adalah bagian dari ilmu. Kalau tidak demikian, maka tidak mungkin Nabi Muhammad itu meminta tambahan di dalam rasa kegalauan tersebut. Fa'innahu amara bi talabi ziyadati minal ilmi bi qaulihi ta'ala rabbi zidni ilma. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mencari tambahan ilmu dengan firman-Nya yang berbunyi rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Surat Toha ayat 144. Tuhanku, tambahilah ilmu. Tuhanku, aku minta tambah ilmu. Falam yakul halan wala makoman li ta'allumi qadril ilmi. Fal ilmu yantahi ila tahayyuri. Nabi Muhammad tidak meminta hal atau posisi pemberian Tuhan, wala makoman, atau dan juga tidak meminta makom atau sebuah posisi yang diupayakan. Karena tahu ukuran ilmu itu berakhir pada kegalauan. Wala yahsulu dzalika tahayyuru ghaliban illa bi istighraqin fil adzkari wal isghali al atiyati bi idznillah. Wala yahsulu dzalika tahayyuru ghaliban, dan
hal kegalauan tersebut biasanya tidak terjadi kecuali dengan cara menenggelamkan diri di dalam zikir-zikir atau ibadah harian yang akan kami terangkan nanti biidznillahi ta'ala wa taufiqihi, dengan izin Allah Ta'ala dan pertolongannya. Jadi nanti di akhir halaman ini nanti akhir buku ini nanti akan disebutkan zikirnya itu apa saja, ibadah hariannya itu apa saja gitu. Fa idza taqarrara laka hada, maka jika engkau telah benar-benar memahami hal ini, fala narji'u ila bayani sihhati ainiyatil asya'i wa adamiha. Kita akan kembali pada penjelasan tentang keabsahan entitas segala sesuatu dan ketiadaannya. Fanaqulu summa i'lam ayyuhal muridu, ketahuilah bahwa hai murid, anna ainiyatal asya'i la tasihhu illa qabla zuhuril asya'i fil khariji. And esensi dari segalanya itu tidak absah sebelum kemunculannya di situasi yang terverifikasi atau teridentifikasi. Jadi di zaman azali itu entitas segala sesuatu itu belum bisa dikatakan sah, belum bisa dikatakan benar keberadaannya sebelum terverifikasi. Walidzalika la yasihhu an naqula al-kullu huwa al-haq. Maka tidak sah ketika kita mengatakan segala sesuatu itu adalah al-haq. Al-kullu huwa al-haq. Nah, ini juga sekaligus menurut saya ini kayak kritikan terhadap filsafat panteisme, bahwa segala sesuatu itu adalah al-haq gitu. Ila man haitsu tamsu, kecuali terkandung atau dalam suasana fana di dalam alam ahadiyah. Ila min haitsu tamsu fil ahadiyati aidan, kecuali al-kullu huwa al-haq, boleh mengatakan segala sesuatu itu hakikatnya adalah satu, itu ketika di alam ahadiyah. Suasananya itu disebut at-tamsu atau melebur. Kama taqaddama dzikruhu, seperti keterangan sebelumnya. Wa amma ba'da zuhuriha fihi, maka setelah kemunculan segala sesuatu di alam yang terverifikasi tadi, fala yasihhu dzalika, maka tidak boleh mengatakan al-kullu huwa al-haq, enggak boleh. Li'annana lidzuhuri hukman walil butuni hukman, karena yang zahir yang tampak itu mempunyai ketentuan, yang batin pun juga sama, punya ketentuan juga. Wa hukmul butuni hukmul kamun, dan ketentuan yang batin itu adalah ketentuan yang samar, artinya belum jelas.
yakni adamun atau tiada. Jadi ketentuan yang batin itu samar, artinya tiada. Wa hukmu zahiri hukmul wujudi, dan ketentuan zahir itu adalah ketentuan wujud. Fa'lam dalika, maka ketahuilah hal tersebut, wala taghlad, dan jangan sampai salah, wa qad ghalata man aghlata fi mithli hadza, dan ada orang yang salah paham terhadap perumpamaan seperti di atas. Wa dhalla wa adalla, mereka tersesat dan menyesatkan. Nas'alullaha al-afwa, kita minta maaf kepada Allah, wal afiyata, dan meminta kesehatan mental, fitini, di dalam urusan agama, wa dunya, urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat. Nah, kira-kira begitu dulu deh. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.